Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwani, NIM 1902022166. Kali ini kami akan mempresentasikan dengan judul penggunaan media ular tangga dalam pembelajaran maharah qiraah, yang dimana kami akan menjelaskan tentang pertama, jenis pembelajaran qiraah, kedua, menjelaskan cara main, 3. Manfaat permainan, yang keempat, menjelaskan kelebihan, yang kelima, menjelaskan kekurangan, dan yang keenam, menyimpulkannya. Saksikan terus ya, check it out. Jenis pembelajaran qiraah dilihat dari kegiatannya itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada qiraah jahriyah atau yang dikenal dengan membaca keras, dan qiraah somitah yang dikenal dengan membaca dalam hati. Dikaitkan dengan judul kami, dengan judul kelompok kami, yaitu penggunaan media ular tangga dalam pembelajaran bahasa Arab, maka judul ini dikategorikan ke dalam qiraah somitah. Mengapa? Karena qiraah somitah dilakukan oleh mata dan pikiran. Pada saat mata melihat isi teks, maka pikiran berusaha untuk memahami arti serta pesan yang ada di dalamnya. Dan qiraah somitah ini merupakan keterampilan yang sangat penting yang seharusnya diperoleh oleh pembelajar bahasa. Karena dengan keterampilan ini siswa dengan mudah dapat menambahkan pengetahuan serta mengembangkan kemampuannya dalam memahami isi teks tersebut. Langkah-langkah penggunaan media ular tangga dalam maharah qiraah. Yang pertama, dimainkan oleh 3-4 orang. Yang kedua, permainan dimulai dengan melempar dadu masing-masing 1 kali. Yang ketiga, apabila pemain mendapat dadu angka 6, pemain diberi kesempatan melempar dadu 1 kali. Yang keempat, setelah melempar dadu, pemain harus mengambil kartu soal yang telah tersedia dan wajib menjawabnya. Kelima, kemudian mengambil kartu jawaban dan mencocokkan jawaban dengan kartu jawaban. Yang keenam, apabila salah, silakan ambil kartu pelanggaran. Yang ketujuh, apabila mendapatkan gambar tangga, silakan naik mengikuti tangga. Yang ke-8, apabila mendapatkan gambar ular, maka turun sesuai gambar ular. Yang ke-9, untuk 1 bintang, maju 1 langkah. Untuk 2 bintang, maju 2 langkah. Di sini terdapat papan dadu, kemudian sebuah dadu, 3 pion, kartu soal, kartu jawaban, dan kartu pelanggaran. Pertama-tama lemparkan dahulu dadunya, kemudian naik sesuai angka yang ada di dadu. Setelah naik, kemudian ambil sebuah soal. Nah, soal di sini bacalah teks di bawah ini dengan benar. Untuk teman yang lainnya, silakan mengambil soal dan mencocokkan jawaban dengan yang dibacakan oleh temannya. Jika jawabannya benar, boleh lanjut kembali untuk menaik dadunya. Jika jawabannya salah, silakan ambil kartu pelanggaran. Kartu pelanggaran di sini sebutkan 5 mufradat yang didahului dengan huruf shin. Contohnya syamsun, sya'run, syai, dan syatik. Jika sesudah naik mendapat 1 bintang, silakan naik 1 langkah. Jika misalkan mendapat 2 bintang, silakan naik 2 bintang. Nah, karena di sini ketemu tangga, silakan naik sesuai tangga. Jika ketemu kepala ular, silakan turun sampai ke ekor ular. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Kumalasari. Di sini akan menjelaskan tentang manfaat media permainan ular tangga. Menurut Ratnaningsih 2014 halaman 6, manfaat media permainan ular tangga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik melalui proses pembelajaran bermain sambil belajar. Yang kedua, merangsang daya pikir, daya cipta dan bahasa agar mampu menumbuhkan sikap, mental, serta akhlak yang baik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan bermain yang menarik, memberikan rasa aman dan menyenangkan. Yang keempat, mengenal kalah dan menang. Kemudian yang kelima, belajar bekerja sama dan menunggu giliran. Demikian manfaat dari media permainan ular tangga. Sekian, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan kelebihan permainan ular tangga. Jadi di dalam permainan ular tangga ini mampu melatih sikap siswa
untuk mengantri apabila permainan itu akan dimulai. Selanjutnya juga dapat melatih kognitif siswa dalam menjulahkan mata ular itu ketika dadu telah dilemparkan ataupun ketika dadu itu telah dikeluarkan. Selanjutnya ular tangga ini juga dapat melatih kerjasama dan juga dapat memotivasi siswa agar terus belajar, karena dalam permainan ular tangga ini belajar mereka itu akan lebih mengasyikkan ataupun belajar mereka itu akan lebih menyenangkan. Di dalam media ini juga sangat efektif untuk mengulang ataupun mereview pelajaran yang telah diberikan. Nah, dan juga di dalam media ini juga dapat meningkatkan antusias siswa dalam menggunakan media pembelajaran ini. Di dalam ular tangga ini, siswa-siswa juga dapat menjawab dengan sungguh-sungguh pertanyaan apabila mereka itu berhenti di kotak pertanyaan. Media ini juga sangat praktis, sangat ekonomis, dan juga sangat mudah untuk dimainkan. Dan media ini juga sangat banyak disenangi, karena di dalam permainan ular tangga ini terdapat warna yang banyak dan gambar yang unik dan menarik. Jadi kekurangan media permainan ular tangga yang pertama membutuhkan persiapan yang matang agar menyesuaikan konsep materi dan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, jika terdapat siswa yang cenderung cepat bosan, maka ia akan kehilangan minat untuk bermain. Yang ketiga, penggunaan media permainan ular tangga memerlukan banyak waktu untuk menjelaskan kepada anak. Yang keempat, permainan ular tangga tidak dapat mengembangkan semua materi pembelajaran. Yang kelima, kurangnya pemahaman aturan permainan oleh anak dapat menimbulkan kericuhan. Yang keenam, jika siswa turun tangga, maka kemungkinan dapat jenis soal yang sama. Yang ketujuh, bagi anak yang tidak menguasai materi dengan baik akan mengalami kesulitan dalam bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membahas kesimpulan daripada apa yang sudah divideokan oleh teman saya ataupun dilakukan presentasi oleh teman saya. Jadi kesimpulan dari permainan ular tangga adalah yang pertama, permainan ular tangga merupakan bentuk daripada media qiraah samitah, yang mana qiraah samitah ini adalah membaca dalam hati dan memahami apa yang telah dibaca. Setelah itu telah dijelaskan oleh teman saya yang pertama bahwa cara-cara bermain ular tangga ini sederhana, yakni dengan melakukan seperti main ludo seperti biasanya. Dan yang membuat menonjol dalam permainan ini adalah adanya kartu. Dengan adanya kartu ketika menaikkan dan dapat soal, disitulah seseorang membaca dan menjawab, mengepaskan dengan kartu yang lainnya. Dan yang kedua adalah manfaatnya, bahwa permainan ular tangga ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, yang mana dapat mengasah kemampuan berfikir anak-anak dengan lebih mudah dan menyenangkan, dan dapat belajar dalam sekaligus bermain dalam teka-teki ular tangga tersebut. Dan selanjutnya adalah merupakan kelebihan. Kenapa kami bedakan antara manfaat dengan kelebihan? Karena itu jelas berbeda. Seperti kita perumpamakan kertas, yang manfaat dari kertas adalah untuk menulis, sedangkan kelebihannya mungkin ada kertas yang anti api ataupun sebagainya. Dan kelebihannya berupa setiap anak dapat diajarkan caranya bergantian dan melatih kesabaran anak, dan juga bermain ular tangga untuk mendapatkan pelajaran dan lain-lain yang telah disebutkan oleh kawan saya, karena saya kesimpulan tidak melanjutkan sepanjang. Dan yang selanjutnya adalah kekurangan. Tiap-tiap jenis permainan ataupun media pasti mempunyai kekurangannya masing-masing. Dan kekurangan ini adalah
seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, mungkin butuh persiapan yang lebih untuk mempersiapkan pertanyaan mungkin, ataupun mencocokkan dengan materi, ataupun membuat medianya itu sendiri. Sebab media itu harus dibuat dengan susah payah mungkin, ataupun dengan membelinya, yang mana permainan itu mungkin sudah jarang kita temui sekarang. Dan yang selanjutnya adalah untuk bagi murid sendiri. Bagi murid yang gampang bosan, mungkin permainan ini sangat tidak patut dimainkan, karena rasa bosan itu susah untuk dihilangkan, kecuali dalam pengajaran, dalam sang pengajar ataupun guru sendiri yang mengajar dapat menghilangkan rasa bosan anak dengan melakukan sesuatu. Sekian kesimpulan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya akan ditutup oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, usai sudah penjelasan dari presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi happy people semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.